Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat bergabung di pembelajaran geografi. Nah, kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan pengantar geografi. Sebelum saya sampaikan beberapa hal terkait dengan pembelajaran geografi, maka perkenalkan nama saya Ulfa Huriwiyah MPD DIP-ID. Alamat saya Kapringan, Duku Klopo, Petarongan, Jombang. Nah, untuk rekam jejak pendidikan saya, untuk S1 di Universitas Negeri Surabaya, Pendidikan Geografi. Begitu pula untuk S2-nya, saya juga pendidikan geografi di Universitas Negeri Malang. Sedangkan untuk diplomanya, saya diploma Social Studies di Angeles University Foundation. Nah, untuk saat ini, saya diamanai memegang mata pelajaran geografi kelas 10. Nah, perlu diingat, ketika kita ketemu nanti, maka slogan kita adalah geografi selalu di hati. Nah, kali ini saya akan memaparkan beberapa poin penting dalam pembelajaran geografi, yaitu yang pertama yang perlu Anda ketahui yaitu tentang kompetensi dasar yang harus dicapai oleh Ananda semua. Dalam kompetensi dasar nanti akan dijabarkan menjadi tujuan pembelajaran yang diharapkan akan ketercapaiannya. Yang tak kalah penting lagi, nanti karena kita di masa pandemi, maka akan saya sampaikan juga tentang media-media daring yang akan kita gunakan saat pembelajaran. Dan yang paling penting yaitu tentang penilaian yang akan kami ambil saat pelaksanaan pembelajaran. Nah, kita bahas dulu mengenai kompetensi dasar untuk kelas 10 semester ganjil. Untuk KD yang pertama yaitu pemahaman dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Perlu diketahui bahwa geografi is the mother of science. Jadi geografi itu luas sekali. Maka kita bisa mengkaji banyak aspek. Kita bisa mengkaji banyak objek. Nah, maka dalam KD ini nanti akan kita bahas semua itu. Nah, ini ada beberapa contoh kajian dalam geografi di mana ini adalah masyarakat yang sedang berladang atau bertani. Ini nanti juga akan kita pelajari pada pemahaman dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang tak kalah menarik lagi yaitu tentang alam. Geografi selain membahas masalah kehidupan masyarakat, maka kita juga akan membahas masalah alam, di mana alam ini merupakan bukti kemahaesaan Allah yang tidak bisa kita pungkiri, semua ada di sekitar kita. Nah, untuk KD 3.2 atau KD yang kedua, yaitu tentang dasar-dasar pemetaan penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Pada KD ini nanti kita akan bahas bagaimana sih peta yang baik dan benar itu. Ada di sini. Kemudian yang tak kalah penting lagi yaitu tentang penginderaan jauh. Kita tahu saat ini IT atau teknologi itu sudah sangat canggih, sudah sangat maju. Maka kita bisa melihat objek permukaan bumi ini dari jarak jauh. Kita tidak harus terjun langsung. Maka kita bisa melihat dunia, bentuk permukaan dunia yang ada dimanapun, kita bisa melihatnya melalui citra penginderaan jauh. Nah, kemudian berikutnya adalah SIG. SIG ini adalah salah satu sistem informasi geografi yang akan kita pelajari pada KD 3.2 nanti. Nah, pada KD 3.3 kita akan memahami langkah-langkah penelitian ilmu geografi dengan menggunakan peta. Nah, geografi itu juga ada riset. Geografi juga ada penelitian. Maka salah satu penelitian adalah pada gambar ini tentang lahan kritis. Nah, ada yang lebih menarik lagi untuk kita pelajari di semester 1 ini yaitu tentang dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Maka di sini nanti kita akan bahas kenapa sih bumi bisa dihuni oleh manusia? Apa sih penyebabnya? Nah, bagaimana sih karakteristiknya? Maka semuanya akan kita kupas pada KD ini. Nah, tadi yang saya sampaikan tidak kalah penting yaitu media pembelajaran.
kita saat ini masih pandemi COVID-19. Kita tidak bisa bertatap muka langsung, kita tidak bisa bersua. Maka untuk menjembatani, maka kita akan menggunakan beberapa media daring. Untuk geografi, kita nanti akan menggunakan media Zoom, kemudian Google Classroom, dan Moodle. Nah, yang tak kalah penting lagi yaitu tentang penilaian. Perlu diketahui anak-anak bahwa penilaian itu ada penilaian pengetahuan, ada keterampilan dan sikap. Di mana penilaian pengetahuan itu nanti akan saya ambil dari ulangan harian. Nah, karena kita tadi punya 4 KD, maka setiap KD kita adakan evaluasi. Kita adakan ulangan harian. Kemudian ada penugasan. Ya, kemudian ada PTS dan ada PAS atau PAT. Nah, bagaimana dengan penilaian keterampilan? Nah, keterampilan nanti akan saya lihat keaktifan Anda ketika kita berdiskusi. Nah, ketika kita berdiskusi, maka akan saya lihat nilai saya ambil nilai keterampilan Anda. Dan yang tak kalah penting yaitu penilaian sikap. Anak-anakku semua, meskipun Anda berada di rumah, pesan saya satu, tetap jaga akhlak. Ya, jangan lupa itu. Maka penilaian sikap ini akan saya lihat dari kedisiplinan Anda. Kedisiplinan Anda untuk mengikuti pembelajaran, kemudian kedisiplinan Anda terhadap tugas, kemudian tanggung jawab Anda terhadap tugas, dan lain-lain. Nah, see you next time. Saya tunggu kehadirannya di sekolah nanti. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.